itu tidak perlu kita ulangi lagi. Kita harus ngambil pelajaran dari sana gitu. Nah, tapi persoalannya kemudian adalah pasca Pilpres itu situasinya juga sudah berbeda dengan yang kemarin, ya. Bahwa ada yang tidak puas, ada yang tidak suka. Mungkin yang tidak suka bukan hanya ada orang yang tidak suka sama Pak Gibran aja, mungkin ada juga orang yang nggak suka sama Pak Prabowo gitu. Tapi kan proses politik, proses hukum ini sudah lewat, sudah selesai, ya. Dan kita kan harus belajar secara filosofis. Kenapa itu pasal 7 A, B, C itu tadi saya mau koreksi juga tuh pernyataannya Pak Prof Mahfud itu. Dibilang dipersulit. Kalau dipersulit itu kan kita yang buat sulit. Ya ini apa namanya, konstitusi yang ini adalah kesepakatan kita semua, nggak ada yang siapa yang mempersulit gitu loh. Tidak mudah maksudnya. Tidak mudah, betul. Jadi bahasanya yang tepat itu tidak mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Ya, karena memang nyari pemimpin Indonesia jadi presiden wakil presiden itu juga tidak gampang, tidak mudah. Jadi karena tidak mudah, jadi nggak boleh gampang juga memberhentikannya, kira-kira gitu loh. Kalau gitu Bu Wiwi sendiri melihatnya, ini posisi dari Pak Prabowo dalam artian adalah kan yang ingin dimaksudkan ini Wapres Mas Gibran begitu. Nah, kemudian yang rencana untuk memakzulkan yakni adalah dari koleganya Pak Prabowo begitu. Dari waktu di TNI. Nah, ini gimana kalau gitu melihatnya posisi Pak Prabowo-nya sendiri ini gimana? Di mana ini? Kita coba mengamati ya, sejak dilantik lalu gaspol ya bekerja, semua narasinya Pak Prabowo itu memang menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat nasionalismenya tinggi, patriotismenya tinggi, dan keberpihakan pada NKRI dan pada kemajuan Indonesia yang luar biasa. Dan bahkan sekarang betul-betul ingin memberantas korupsi dengan menegakkan hukum. Menurut saya sudah cerdas itu, bagus sekali gitu ya. Dan tidak segan-segan, mana pernah kita mendengarkan seorang presiden se-eksplisit itu, se-frankly itu gitu ya, mengatakan pemberantasan korupsi, menegakkan hukum dan sebagainya, dan pada siapapun yang katakan koruptor dan sebagainya, itu artinya pengkhianat gitu, yang tidak benar-benar untuk NKRI. Itu kerasa siapapun itu. Cuman di Indonesia ini kan belum terjadi yang namanya budaya, melembagakan budaya malu dan mundur gitu ya. Kalau dimasukin ke konteksnya pemakzulan lah, makanya harus dimakzulkan karena tidak mau mundur, tidak mau berhenti, tidak malu kan gitu. Buktinya kan banyak sekali pejabat yang korupsi kan gitu. Ini termasuk Wapres maksudnya tadi harus bukan yang ini pejabat umum, enggak. Saya nggak punya data, nggak boleh gitu. Maksud saya, maka kalau budaya malu dan mundur itu menjadi satu, melembaga pada diri-diri kita, bangsa Indonesia, mungkin bisa mengukur diri. Nah, saya nggak proper ada di situ kan gitu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak dan juga Ibu adalah, ini gimana sih sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tengah isu pemakzulan ini, apalagi juga kemarin kan bertemu dengan Bu Mega juga pada saat 2 Juni. Usai jeda, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Freddy, sebenarnya kalau dari Pak Jokowi sendiri saat ini bagaimana sih hubungannya dengan Pak Prabowo di tengah isu pemakzulan nih? Masih baik-baik aja atau udah lama nggak ketemu? Saya nggak tahu seminggu 2 minggu terakhir ini, tetapi sekitar 1 bulan yang lalu beliau mengatakan baik-baik saja, tidak ada masalah. Mungkin itu sebelum ketemu Bu Mega ya juga? Ya, sebelum ketemu Bu Mega. Nanti minggu depan saya tanya lagi bagaimana hubungannya ya. Tetapi saya mau merespon sedikit ya. Saya sepakat dengan Ibu tadi tentang Pak Prabowo. Beliau sangat fokus ingin membawa Indonesia ini menjadi negara maju 2045. Oleh karena itulah saya meyakini tidak mungkin Pak Prabowo merespon ini. Tadi di Kimples saja, kalau ini direspon, ini sudah instabilitas terjadi gitu loh. Itu baru di Kimples. Belum lagi pendukung masing-masing. Tadi katakan Pak Jokowi, Gibran. Jadi terlalu mahal yang kita bayar kalau ya usulan seperti ini yang tidak berdasar ini. Maksudnya apalagi di dalamnya pendukung Pak Jokowi juga masih banyak. Direspon. Oke. Iya.
Itu aja yang mau saya sampaikan sebagai closing statement saya. Saya tidak percaya Pak Prabowo akan merespon usulan ini. Oke, Bang Doli, sebenarnya Pak Prabowo perlu merespon, atau ya biarkan aja di DPR dulu bergulirnya? Ya, kita negara-negara hukum, semua tata cara mekanismenya udah diatur, udah jelas tadi seperti apa. Jadi sekarang betul, karena memang mekanismenya harus dan sudah disampaikan memang paripurna Purnawirawan dan nyampaikan ke DPR, ya tinggal DPR merespon itu tadi seperti saya katakan. Tapi tadi ya soal hubungan itu, saya mau ini sebagai closing statement juga. Saya kira kita semua punya kepentingan, bangsa ini punya kepentingan agar Pak Prabowo tetap punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, punya hubungan baik dengan Ibu Megawati, Ibu Megawati punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, Baik. Pak Prabowo juga punya hubungan baik dengan Pak SBY juga punya hubungan baik dengan Bu Megawati, karena itu penting buat bangsa ini. Oke. Kalau elit kita ini bersatu, bisa menunjukkan bahwa kita ini solid, menatap tantangan masa depan, insya Allah rakyat ini juga akan mendukung penuh. Oke, kalau gitu Bu Wiwi sendiri kalau misalnya melihatnya berarti artinya perlu atau tidak nih dengan tadi mengatasnamakan supaya kekompakan, jadi ya rencana-rencana ini berdasarkan data-data ya tidak perlu lagi. Iya, jadi persatuan ya, perdamaian atau politik harmoni istilahnya ya di Indonesia itu sangat diperlukan. Tapi bukan berarti lalu mendem semuanya. Demi persatuan itu iya, maksudnya? karena tidak akan ada pembelajaran yang bagus secara karakter kita, secara rasionalitas kita. Literasi itu harus kita berikan seluas mungkin, sedalam mungkin dengan cara bahwa asumsi kita, setiap pemilu itu memberikan satu peningkatan kualitas. Jadi naik kelas kita. Lah kalau begini kita stagnasi. Stagnasi. Jadi menurut saya mungkin ini pembelajaran yang sangat berharga supaya nanti kita tidak mengulang yang sama. Hiruk pikuk seperti ini. Mbak Wiwi. Kalau buat saya kira kita bisa mengandaikan kalau ada kotoran itu kan nggak boleh diumpeti di bawah karpet sekedar supaya tamu semua happy. Semua hal dalam sebuah negara republik, dalam sebuah negara demokrasi harus diselesaikan sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi kalau ada masalah seperti ini, silakan diproses secara terbuka. Kalau misalnya DPR mau setuju, mau tidak setuju, proses dulu. Nanti ya. Tapi juga jangan dipotong dari awal atas nama harmonis dan lain sebagainya yang secara normatif benar. Tapi lagi-lagi demokrasi adalah soal pengawasan terhadap kekuasaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian doa malam hari ini. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang dikatakan di bawah ini. Pak Prabowo Subianto selalu didukung seluruh rakyat Indonesia. Allah Pak Prabowo, panjang umur sehat selalu, amin ya. Nah, dari awalnya sudah salah kaprah ya. Jadi kelanjutannya seperti ini. Kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, mana ada sih sejarahnya penjabat Indonesia mundur hanya karena tekanan masyarakat ya. Tapi menurut saya pribadi, mengundurkan diri jauh lebih terhormat daripada memakzulkan. Nah, baguslah kalau mau mundur sendiri, lebih terhormat daripada malu-maluin. Nah, selanjutnya, kata siapa cari pemimpin tidak mudah. Yang tidak mudah itu dicari pemimpin yang jujur. Sampai sekarang masih banyak bohongannya. Nah, naiknya dengan merubah undang-undang. Kedua, secara kompetensi sangat-sangat kurang. Mundur secara kesadarannya sendiri. Saya rasa lebih terhormat daripada dimakzulkan. Nah, semua syarat-syarat yang kurang ada Paman Usman yang mengatur, lalu mesin rekam canggih KPU yang bisa di-setel dengan hasil 58%. Nah, penjarakan pembelajaran ya terbaik dari bangsa ini jika punya etika malu untuk penjabat-penjabat negara. Tak hanya wapres tapi menteri-menteri dan lain-lain yang
Seperti pesan Pak Prabowo, lebih baik mundur sebelum dimundurkan pengkhianat bangsa. Nah, jangan harap penjabat Konoha memundurkan diri ya. Mereka para penjabat ini urat malunya sudah putus. Nah, bagus ya. Elit yang kompak, tenang, yang adil, beradab dan jujur dipercaya. Nah, amanah dan dicontoh jadi acuan. Nah, sekarang sudah ganti saja Wapres Gibran itu ya. Saya Pak ya Prabowo demi keselamatan kan NKRI kita. Nah, harus mundur ya. Kalau Wapres punya akal sehat, masih banyak anak muda cerdas dan berpendidikan lagi. Nah, Indonesia banyak pejuang ya yang jadi pahlawan tetapi menganggap sekarang jiwa pejuang itu hilang. Ayo jujur berjuang untuk bongkar kebohongan di pengkhianatan, bukan uang saja ditolak kita. Nah, Pak Prabowo harus punya wakil yang sama-sama pintar dan berwawasan tinggi agar sama balancenya. Nah, Fufu Fafa tidak layak ya jadi pemimpin. Selain Inder Capiciti ya, juga krisis moral harus dimakjulkan. Ganti dan yang punya kepantasan. Nah, selanjutnya lebih terhormat kalau mengundurkan diri ya Bapak Gibran ya, daripada diturunkan oleh rakyatnya. Nah, asam sulfa atau fufu fafa ibarat kotoran atau tai, nggak seharusnya ditutupi karpet tapi harus dibuang. Nah, mundur dulu Bran ya, sekolah lagi atau tamatkan SMA-nya sebelum diobok-obok ya. Nggak usah gengsi, ikut kejar pakai C setelah dan lulus ya. Akan jauh lebih terhormat daripada S2 abal-abal bin beli ya. Contoh tuh, Bu Susi ikut paket C ya. Tidak ada yang menolak-nolaknya. Bahkan pada angkat topi bin tabik ya. Suka tidak suka, undang-undang harus berjalan ya. Kalau memang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, baru dirubah dulu, baru tidak berlaku ini Indonesia. Nah, mundur lebih terhormat selama muka Indonesia di mata dunia jika emang punya rasa nasional sejati. Iya dong, insya Allah ya, Prabowo selalu dalam lindungannya dan panjang usia. Nah, reformasi jilid ya, dirusak keluarga Mulyono, siap-siap reformasi jilid. Makjulkan Fufu Fafa, haram MK, pengkhianat demokrasi. Ya, secepatnya mundur, segera jualan martabak pro di pasar gede ya. Yang dikatakan juga bagus jika mundur ya, berarti dapat mengevaluasi diri. Jika diganti dengan orang memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni ya, maka Indonesia bisa lebih baik. Jika pencalonan Wapres proses tidak wajar, maka hasilnya pun tidak wajar juga. Nah, pahami, hancur karena tinggal dunia hebat, liar Indonesia, jenur kasus bahaya dosa. Nah, bro, mau mundur itu urat malunya sudah putus. Yang mendengar saja ditabrak, apalagi sudah terjadi. Hubungan baik dengan siapapun ya, tetap harus dijaga. Tetapi bukan berarti yang berbuat salah dibiarkan saja. Tetap harus diproses secara hukum. Karena negara kita adalah negara hukum juga. Nah, ya, ingat. Ganti rugi itu wajar untuk memberi solusi kepada mereka yang ngontot ya.
majul kepada Wapres biar selesai perkarangannya dari kakek dan nenek yang emosinya tinggi. Nah, demi kemajuan, keutuhan, kedaulatan negara, bangsa dan rakyat Indonesia, mohon dengan sangat hormat ya, Pak Wapres mundur secara terhormat ya. Presidennya Pak Prabowo, tapi wapresnya jangan Gibran. Nah, maaf, sebaiknya usulan para oknum punawiran perwira yang menganjurkan pemakzulan wapres suruh dia mendalami isi undang-undang itu. Nah, kapan lagi Pak Prabowo menjadi pemimpin yang amanah? Silahkan kelola kekayaan negeri ini semata diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mereka yang rakus demi kantong pribadi. Hilang rasa balas budi, jauhkan dari diri manusia-manusia yang selalu membuat gaduh negeri ini. Mumpung Tuhan memberikan kesehatan. Nah, berarti presiden kurang tegas. Kalau tegas, Mas Gibran tetap wakil presiden, bro. Ini kan orang pintar di Indonesia ini kebalikan goblok ya. Kenapa masalahkan masa Gibran yang harus diberitakan itu disuarakan orang koruptor ini, penjabat yang koruptor ini yang harusnya ditumpas, bro. Sudah menjamur penjabat koruptor. Nah, hadir upacara pengunduran diri ya Kak Sahre Lotska ya. Alhamdulillah sadar di jauh lebih baik ketimbang gaji buta, tak punya kerja pulang. Sebenarnya juga telat ya, 5 tahun lewat udah miliarder sejatilah gaji wapres pengangguran. Nah, bagus lebih terhormat mundur daripada digulingkan jadi gundung jempalian. Nah, salam dari NKRI harga mati.